Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat sahabatku semuanya. Bertemu kembali kita di channel Sahabat Edukatif. Kali ini kita akan membagikan konten tentang rahasia dari Ctrl A sampai dengan Ctrl Z pada keyboard. Karena ini sangat penting bagi kita yang bekerja dengan menggunakan Microsoft Word. Karena sebenarnya berbagai macam kombinasi keyboard sebenarnya ada, tetapi jarang diketahui oleh banyak orang. Sebenarnya fungsi kombinasi keyboard ini cukup bermanfaat untuk mempercepat kerja dengan memangkas beberapa langkah menjadi satu langkah saja. Nah, video tutorial kali ini untuk mengulas penggunaan Ctrl A sampai Z. Namun, jangan lupa terlebih dahulu subscribe channel ini. Dan semoga yang berkenan subscribe dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dikabulkan cita-citanya. Amin. Yang pertama yaitu Ctrl A. Ini digunakan untuk blok seluruhan teks. Langsung saja kita praktekkan, sahabat. Kita Ctrl A. Nah, ini sudah diblok semuanya ya ini. Selanjutnya adalah Ctrl B. Ini digunakan untuk menebalkan teks. Terlebih dahulu paragraf ini kita blok, lalu kemudian kita Ctrl B pada keyboard. Nah, ini sudah tebal. Lalu kemudian Ctrl C. Ctrl C ini digunakan untuk copy teks atau mengcopy. Kita praktekkan, ini kita blok dahulu, lalu kemudian kita tekan Ctrl C. Nah, untuk mengetahui kita teks itu sudah terkontrol atau belum, kita perlu pastekan di sini. Kita klik kanan, kemudian kita paste. Nah, ini sudah terpastekan, berarti Ctrl C kita tadi berhasil. Setelah itu Ctrl D. Ctrl D ini digunakan untuk membuka menu atau kotak dialog font ya. Langsung saja kita praktekkan. Kita tekan Ctrl D pada keyboard. Nah, ini sudah keluar menu atau kotak dialog font. Kita bisa memilih huruf, berapa ukuran teksnya, dan seterusnya. Setelah itu kita lanjut ke Ctrl E. Ctrl E ini digunakan untuk meratakan teks ke tengah. Ini kita blok, lalu kemudian kita tekan Ctrl E pada keyboard. Nah, ini paragraf itu sudah ke dalam teks tengah. Lalu Ctrl F. Ctrl F ini digunakan untuk membuka menu atau kotak dialog Find and Replace. Kita Ctrl F di keyboard. Nanti akan muncul kotak navigasi untuk membuka find, untuk menemukan kata atau kalimat yang akan kita cari. Nah, ini navigasinya. Di sini misalkan kita ingin mencari huruf ini. Nah, ini akan muncul di teks berapa kata ini di dalam teks tersebut. Atau kemudian kita contohkan huruf B, maka akan terlihat berapa jumlah huruf B di dalam teks tersebut. Nah, selanjutnya Ctrl G. Ctrl G ini digunakan untuk membuka menu atau kotak dialog Find and Replace. Nah, ini kita sudah Ctrl G di keyboard, kita menemukan go to Find and Replace. Nah,
Selanjutnya adalah Ctrl H. Ctrl H ini digunakan untuk membuka kotak atau menu tab replace. Sama seperti tadi, kita coba Ctrl H pada keyboard. Nah, ini sudah ketemu replace untuk merubah huruf atau kata secara otomatis. Misal kita ingin merubah huruf B, kita bisa replace atau replace all. Oke, setelah itu adalah Ctrl I. Ctrl I ini digunakan untuk membuat format teks menjadi miring atau italik. Langsung kita praktekkan. Sebelumnya kita blok dulu paragraf ini, lalu kemudian kita tekan Ctrl I pada keyboard. Nah, ini sudah hurufnya sudah miring semua atau italik. Selanjutnya adalah Ctrl J, ini digunakan untuk membuat rata kiri kanan secara seimbang. Kita praktekkan. Ini kemudian kita blok dulu, kita Ctrl J, maka itu adalah rata kiri. Nah, selanjutnya adalah Ctrl K. Ctrl K ini digunakan ketika kita ingin memasukkan suatu alamat tautan atau insert hyperlink. Langsung saja kita lakukan Ctrl K. Nah, akan muncul insert hyperlink. Digunakan untuk ketika kita ingin memasukkan suatu alamat tautan. Selanjutnya adalah Ctrl L. Ctrl L ini digunakan untuk rata kiri, left. Ini kita blok, lalu kemudian setelah kita blok, kita tekan Ctrl L pada keyboard. Nah, ini sudah. Sebelum kita lanjut ke tutorial selanjutnya, terlebih dahulu saya ingatkan kepada sahabat-sahabat untuk subscribe, like, dan share agar video ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Kita lanjut ke tutorial berikutnya. Setelah itu adalah Ctrl M. Ini untuk menggeser penempatan paragraf ke kanan atau tab. Nah, ini pada keyboard ada tab, itu kalau kita ingin melaksanakan dengan satu langkah, kita cukup Ctrl M. Selanjutnya adalah Ctrl N. Ctrl N ini digunakan ketika kita ingin membuat berkas baru atau new. Langsung saja kita klik Ctrl N pada keyboard. Nah, ini sudah muncul berkas baru ya. Oke. Setelah itu adalah Ctrl O. Ctrl O ini digunakan untuk membuka berkas atau open. Langsung saja kita praktekkan, kita klik Ctrl O pada keyboard kita. Nah, ini sudah terbuka kotak menu open. Setelah itu adalah Ctrl P ketika kita ingin ngeprint, maka kita cukup dengan Ctrl P. Nah, ini sudah muncul print previewnya juga langsung muncul. Kita tinggal print saja. Oke, selanjutnya Ctrl Q.
Ctrl key ini digunakan untuk menghapus pengaturan yang telah dibuat. Kita blok, lalu misalkan kita kasih jarak spasi 1,5. Untuk membatalkan spasi tadi cukup kita Ctrl key. Nah, ini akan kembali. Selanjutnya Ctrl R. Ctrl R ini digunakan untuk membuat rata kanan atau right. Nah, langsung kita praktekkan. Namun terlebih dahulu kita blok, lalu setelah itu kita Ctrl R pada keyboard. Nah, ini sudah rata kanan. Selanjutnya adalah Ctrl S. Ini ketika kita ingin menyimpan dokumen ini. Cukup kita ketik Ctrl S, maka akan muncul kotak seperti ini. Kita bisa menyimpan di D, di C, atau di E. Kita ubah nama filenya, lalu kita save. Oke. Setelah Ctrl S, kita menuju ke Ctrl T. Nah, Ctrl T ini digunakan ketika kita ingin menggeser tabulasi bawah ke kanan. Kita blok, kita lakukan Ctrl T. Nah, ini akan menggeser ke kanan baris kedua ya. Setelah Ctrl T adalah Ctrl U. Ctrl U ini digunakan untuk membuat garis bawah atau underline. Ini kita blok, lalu kemudian kita tekan Ctrl kita blok ini, kita blok, lalu kita tekan Ctrl U. Maka secara otomatis akan terunderline. Lalu kemudian Ctrl V. Ctrl V ini digunakan untuk mempaste atau tempel. Namun terlebih dahulu harus kita copy dulu apa yang akan kita paste. Ini misalkan kita copy, klik kanan, kita copy, lalu kemudian kita tekan Ctrl V. Nah, paragraf tadi sudah terpaste. Dan selanjutnya Ctrl W. Ctrl W ini ketika kita ingin keluar berkas atau kita ingin exit, kita cukup tekan Ctrl W pada keyboard, maka secara otomatis kita akan keluar. Nah, mau save atau udah save atau cancel. Dan selanjutnya adalah Ctrl X atau potong atau cut. Ini ketika kita ingin meng-cut suatu kata atau paragraf atau kalimat atau huruf. Ini contohnya ini kita cut. Nah, ini berhasil atau tidak cut kita, maka perlu kita pastekan. Kita paste. Nah, ini tandanya sudah berhasil kita meng-cut paragraf tadi. Lalu kemudian Ctrl Y. Ctrl Y ini untuk mengembalikan perintah yang telah dibatalkan atau undo, redo. Kemudian Ctrl Z nanti adalah undo-nya. Misalkan ini kita hapus. Ketika kita ingin mengembalikan apa yang telah kita hapus, kita cukup tekan Ctrl Y. Nah, ini sudah kembali. Lalu kalau kemudian Ctrl Z atau undo, ini kita Ctrl Z, nah ini akan kembali seperti tadi. Ctrl Z itu memang untuk membatalkan perintah sebelumnya. Oke sahabat, demikian tadi tutorial tentang Ctrl A sampai dengan Ctrl Z. Terima kasih telah melihat video ini dan selamat bertemu kembali di
tutorial-tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.